Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keski Pare Arazu. Saya dari kelas E2 Ambulan Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat video asesmen penanganan kasus pulmonal untuk kasus PPOK. Selamat menyaksikan. Baiklah, karena di masa sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Pertama-tama itu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama itu memakai masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan sebelum melakukan asesmen kepada pasien. Yang pertama itu kita semprotkan dulu hand sanitizer-nya. Kemudian digerakkan seperti ini. Kemudian punggung tangan kiri dan kanan. Kemudian sela-sela jari di depan dan mengunci di kiri, di kanan. Kemudian ibu jari diputar seperti ini. Baru kemudian jari-jari kuku jari kita. Setelah itu baru kita bisa mengasesmen pasien. Baiklah, saya sebagai terapis dan ini pasien saya. Hal yang pertama itu yang harus saya lakukan sebagai terapis adalah saya harus mengasesmen pasien dulu. Mengasesmen pasien yaitu keluhan utama, riwayat keluarga, status sosial, dan riwayat penyakit dahulu. Yang pertama itu saya akan menanyakan keluhan utama pasien. Baik Bapak, keluhan apa yang Bapak rasakan saat ini? Keluhan yang saya rasakan batuk, sesak napas, sudah dari 2 minggu yang lalu. Kemudian kita menanyakan apakah keluarga Bapak ada yang riwayat. Yang kedua, kita harus menanyakan riwayat keluarga dan status sosial. Baik Pak, di keluarga Bapak apakah ada yang merokok atau tempat tinggal Bapak di sekitar tempat tinggal Bapak? Tempat tinggal saya di perkotaan. Untuk keluarga yang merokok ada salah satu orang tua. Kemudian kita harus menanyakan riwayat penyakit dahulu pasien. Apakah Bapak dulu pernah kena penyakit asma seperti ini sebelumnya? Belum pernah. Baiklah, berikutnya kita harus melakukan pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif itu berupa pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, temperatur. Yang pertama itu kita cek dulu tekanan darah pasien. Pak, saya akan memeriksa tekanan darah Bapak. Saya permisi ya Pak. Baiklah, untuk tekanan darah di sini didapatkan hasil 110/80. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan denyut nadi. Permisi ya Pak, saya akan memeriksa denyut nadi Bapak. Baiklah, untuk denyut nadi di sini didapatkan sebanyak
112 kali per menit. Berikutnya kita akan mengobservasi pemeriksaan pernapasan, yaitu dengan mengobservasi dada pasien selama 15 detik. Baiklah, untuk hasil pemeriksaan pernapasan di sini didapatkan hasil 40 kali per menit. Berikutnya kita akan memeriksa temperatur suhu pasien. Saya akan memeriksa temperatur Bapak. Saya permisi, Pak. Baiklah, untuk suhu sendiri didapatkan hasil 38,5 derajat Celcius. Untuk yang berikutnya kita akan melakukan inspeksi dan observasi pada pasien. Yang pertama itu kita harus melihat kondisi umum pasien, yaitu kondisi umum menurun. Kita lihat lagi kesadaran sadar penuh, sedangkan bentuk dadanya asimetris. Yang kedua itu ada inspeksi dinamis. Yang pertama itu pola pernapasan cepat dan dalam. Yang kedua itu gerakan dada tidak simetris, prolog. Yang kemudian prolog ekspirasi. Berikutnya kita akan melakukan palpasi. Yang pertama itu kita harus mempalpasi trakeanya di sini. Kita lihat dulu, agak ditekan ke dalam, jangan sampai pasien merasa kesakitan. Posisi trakea ini tidak normal atau sedikit bergeser ke kiri, agak bergeser ke sisi yang sehat, obstruksi. Yang berikutnya itu kita akan mempalpasi pengembangan ekspansi toraksnya dengan cara seperti ini. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menarik napas. Silahkan tarik napas, Pak. Kemudian hembuskan napasnya, Pak. Di sini. Silahkan tarik napas, Pak. Kemudian hembuskan. Kemudian yang ketiga, nih, silahkan tarik napas, Pak. Kemudian hembuskan. Ini hasil yang didapatkan itu adalah pengembangan ekspansi toraknya tidak normal. Berikutnya kita akan mempalpasi vokal primitusnya. Caranya sama seperti tadi, seperti ini. Instruksikan pasien untuk bilang 99. Silahkan bilang 99, Pak. 99. Agak ditekan, kemudian turun ke bawah. Coba bilang 99, Pak. 99. Kemudian turun lagi. Silahkan bilang 99, Pak. 99. Di sini untuk hasil yang didapatkan untuk vokal primitusnya terdapat penurunan di dada kanan. Kita akan mempalpasi ada 3 otot. Yang pertama itu otot sternocleidomastoideus, yang kedua itu ada otot scaleni, yang ketiga itu ada otot upper trapezius. Dengan cara instruksikan pasien untuk menghadap ke kiri, kemudian kita palpasi ototnya. Yang kedua itu otot scaleni, instruksikan pasien untuk miring ke samping seperti ini. Yang ketiga itu ada otot
upper trapezius dengan cara tangan kita agak dimasukkan ke sini dan ditekan. Oke. Untuk hasil yang didapatkan dari palpasi 3 otot tersebut adalah terdapat spasme pada ketiga otot tersebut. Untuk berikutnya saya akan melakukan auskultasi. Caranya adalah dengan menggunakan stetoskop. Dengan yang pertama itu titik yang harus kita periksa itu adalah di brachial. Itu bagiannya ada di atas clavicula, agak ke atas sedikit di sini. Kemudian yang sebelah kirinya. Berikutnya ada bronchopasikular. Titiknya itu ada 6. Yang pertama di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, di sini, kemudian di sini, dan di sebelah papilla mamae. Berikutnya ada pasikular. Yang pertama itu titiknya ada di sini, kemudian di sini, di sini, dan terakhir di sini. Hasil auskultasi tadi terdapat suara wheezing pada semua lobus, paru kanan dan kiri, depan dan belakang. Berikutnya saya akan melakukan perkusi. Caranya adalah dengan cara meletakkan jari tangan kita tepat di bawah clavicula pasien, dan kemudian mengetukkan jari kita seperti ini, kemudian pindah ke sebelahnya tepat di bawah clavicula. Kemudian kita lanjut ke titik berikutnya. Kemudian sebelah kiri. Kemudian titik berikutnya. Oke, ini untuk hasil perkusinya. Didapatkan hasil di semua bagian itu terdengar redup atau atelektasis. Demikianlah hasil video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon